Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umdatul Najla dengan NIM 221101100026 kelas IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahdizul jenazah. Tahdizul jenazah adalah merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal. Perawatannya di sini berhukum fardu kifayah, yaitu kewajiban yang dibebankan pada seluruh umat. Namun gugur kewajiban tersebut apabila sudah terdapat seseorang atau kelompok yang telah memenuhinya, kecuali bila hanya terdapat satu orang saja dalam satu wilayah, maka hukumnya fardu ain. Perawatan mayit meliputi 4 hal, yaitu yang pertama memandikan jenazah, yang kedua mengkafani jenazah, yang ketiga mensolati jenazah, dan yang keempat memandikan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Orang yang berhak memandikan jenazah, yang pertama bagi jenazah laki-laki. Urutan orang yang lebih utama memandikan mayit laki-laki adalah ayah, kakek dan seatasnya, anak laki-laki, cucu laki-laki dan sebawahnya, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak dari saudara laki-laki kandung, anak dari saudara laki-laki seayah, saudara ayah kandung, saudara ayah seayah. Yang kedua, bagi jenazah perempuan. Apabila mayitnya perempuan, yang paling utama memandikannya adalah perempuan yang masih memiliki hubungan kerabat dan ikatan mahram dengannya, seperti anak perempuan, ibu, dan saudara perempuan. Bila tidak ditemukan orang yang boleh memandikan, maka mayit cukup ditayamumi dengan ditutup semua anggota tubuhnya selain anggota tayamum, dan yang mentayamumi harus memakai alas tangan. Tata cara memandikan jenazah. Memandikan mayit sudah dianggap cukup apabila sudah melaksanakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghilangkan najis yang ada pada tubuh mayit. Yang kedua, menyiramkan air secara merata pada anggota tubuh mayit, termasuk juga bagian farji thayyib atau kemaluan wanita yang sudah tidak perawan, atau bagian dalam alat kelamin laki-laki yang belum gigitan. Yang kedua adalah mengkafani jenazah. Pada dasarnya, tujuan mengkafani adalah menutup seluruh bagian tubuh mayit. Walaupun demikian, para fuqaha memberi batasan tertentu sesuai dengan jenis kelamin mayit. Batas-batasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, batas minimal. Batas minimal mengkafani mayit, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah selembar kain yang dapat menutupi seluruh tubuh mayit. Yang kedua, batas kesempurnaan. Yang pertama, bagi mayit laki-laki. Bagi mayit laki-laki yang lebih utama adalah 3 lapis kain kafan dengan ukuran panjang dan lebar yang sama, dan boleh mengkafani dengan 5 lapis yang terdiri dari 3 lapis kain kafan ditambah surban dan baju kurung, atau 2 lapis kain kafan ditambah surban dan baju kurung dan juga sarung. Yang kedua, bagi mayit perempuan. Bagi mayit perempuan, kafannya adalah 5 lapis yang terdiri dari 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju kurung, dan sewek. Yang ketiga yaitu mensolatkan jenazah. Waktu yang dimakruhkan untuk sholat jenazah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketika matahari terbit sampai meninggi setinggi tombak. Yang kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala sampai tergelincir. Yang ketiga, ketika matahari akan terbenam. Yang terakhir yaitu menguburkan jenazah. Bentuk liang kubur jenazah dalam kitab kuning dikenal 2 jenis liang. Yang pertama, liang cepuri, yakni liang kubur yang bagian tengahnya digali sekiranya cukup untuk menaruh mayit. Model ini untuk tanah yang gembur. Yang kedua, liang lahat, yakni liang kubur yang sisi sebelah baratnya digali sekiranya cukup untuk menaruh mayit. Model ini untuk tanah yang keras. Pada dasarnya, liang ini lebih utama daripada liang cepuri. Ukuran liang kubur jenazah. Yang pertama, panjangnya sepanjang mayit ditambah tempat yang cukup untuk orang yang menaruh mayit. Yang kedua, lebarnya seukuran tubuh mayit ditambah tempat yang sekiranya cukup untuk orang yang menaruh mayit. Dan yang ketiga, dalamnya. Dalamnya itu setinggi postur tubuh manusia ditambah 1 hasta. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya.
Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.